kasus kekerasan seksual di kampus Tentang pelecehan nonverbal terhadap mahasiswi. Kan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Tapi coba dengar, lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual: jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling tinggi bukan di malam hari, tapi terjadi di siang hari. Ya, siang hari, tanpa gelap memberi kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi, jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor signifikan. Jadi sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Ruang publik kita tidak pernah aman. Pelecehan seksual verbal kerap kali jadi suatu hal yang terbiasa dinormalisasi. Pelecehan di ruang publik ini bukan sebatas berapa angka korban, tapi juga batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita perempuan jadi harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya, apakah diri kita ini berharga, ucap dalam benak perempuan. Tempat yang seharusnya terlindungi karena tertoreh kata publik. Di sana bahkan semua terkadang terjadi di hadapan kita. Sementara kita hanya menjelma sepasang mata yang terpaku dan membatu, mungkin terkejut, takut, bahkan bimbang atau ragu-ragu. Bukan karena masalahnya tidak penting, namun kita juga tidak sadar bahwa kasus ini sudah cukup genting. 19.553 kasus kekerasan seksual di sepanjang tahun 2023 yang tercatat jelas pada Jatahu Komnas Perempuan. Seharusnya bisa membuka mata kita bahwa kekerasan dan mengungkapkan seksual bukanlah masalah biasa. 3 dari 5 perempuan mengalami hal-hal seksual di ruang publik. Bermacam siulan, komentar berkonotasi seksual, godaan disentuh tanpa konsensual, hingga diperlihatkan alat vital, serta banyak bentuk lainnya. Hal itu jadi momok paling buruk dari wajah ruang publik kita. Mereka yang dilecehkan bingung, takut, tidak tahu harus bagaimana. Mereka hanya bisa diam. Tapi, kita sebagai pengamat seringkali sengaja bungkam akan pelecehan seksual di ruang publik ini, dan seakan-akan menyalahkan korban jadi suatu kebiasaan. Lagi-lagi, kekerasan dan mengungkap hal-hal seksual masih dianggap sebuah candaan. Kita tidak sadar bahwa mau sekecil atau sebesar apapun bentuknya, kejahatan tetap merupakan kejahatan. Angka demi angka padahal sudah terhitung jelas, namun respon kita masih saja bias masalah krusial yang datang dari yang disepelekan. Sudah saatnya kita sadar mulai dari hal-hal kecil. It's time to stop kekerasan dan pelecehan seksual.